Pak Purbaya, dari pandangan Anda, resilience atau daya tahan sektor perbankan kita di kondisi lonjakan pandemi ini seperti apa? Kalau kita lihat LDR perbankan cukup rendah, 80%, kapital perbankan juga cukup baik kondisinya, likuiditas perbankan dijaga cukup, berbagai kebijakan OJK, BI, dan pemerintah ditujukan untuk menjaga daya tahan sistem perbankan kita. Saya pikir kita akan tahan sampai selama 2 tahun ke depan dalam keadaan seperti ini. Apalagi walaupun pertumbuhan ekonomi dikoreksi ke bawah, angka BI terburuk masih 3,8% kan, tidak negatif seperti tahun lalu. Jadi keadaannya akan lebih baik dibanding tahun 2000 lalu. Jadi walaupun ada tekanan, saya melihat daya tahan perbankan kita masih akan cukup baik. Walaupun kami dari KSSK, BI, OJK, Keuangan, dan LPS memonitor perkembangan dari waktu ke waktu dan akan mengambil kebijakan yang diperlukan kalau keadaan memintanya. Berbicara mengenai sektor ekonomi, dari kalkulasi dan proyeksi Anda, sektor-sektor ekonomi mana saja yang berpotensi masih bisa ekspansi sehingga pada akhirnya bisa ikut membantu mendorong pertumbuhan kredit di tanah air? Kalau kita lihat sektor yang tumbuh yang mana, itu sebetulnya kita lihat angka pertumbuhan ekonomi selama ini ya. Berdasarkan angka ekonomi tahun triwulan 1 2001, sektor-sektor yang stabil tetap bisa mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Misalnya sektor informasi, komunikasi, air minum, serta pelayanan kesehatan. Selain itu juga ada sektor pertanian dan ketenaga listrikan juga mencatat pertumbuhan yang positif. Tapi kalau untuk ke depan, sektor mana yang harus kita dorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kita bedakan 3. Yang pertama sektor berdaya tahan yang stabil-stabil aja ketika ekonominya tertekan. Yang kedua sektor pendorong pertumbuhan yang kita dorong lebih cepat lagi ketika ekonomi sudah agak recover. Dan sektor penopang pemulihan. Saya sebutkan beberapa aja di sini. Ya. Kelompok sektor yang berdaya tahan, sektor hortikultura, tanaman perkebunan, pertambangan biji logam, industri makanan dan minuman, industri kimia farmasi, serta kehutanan dan penebangan kayu. Ada juga 15 sektor yang digolongkan sektor kelompok pendorong pertumbuhan tadi, yaitu peternakan, perikanan, industri tekstil, produk tekstil, TPT, ya, industri kulit dan alas kaki, mungkin di pasar globalnya bagus itu, industri barang logam dan elektronik, industri mesin dan perlengkapannya, kayu dan furniture, serta industri logam dasar. Itu saya pikir sektor-sektor yang harus difokuskan untuk diberikan kredit untuk memperkuat recovery ekonomi kita dalam waktu pendek maupun panjang. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.